Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Apakah kamu yakin? Mo Chen menyimpan pedang kayunya dan bertanya sambil tersenyum. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berkata, "Senior, ilmu pedangmu sungguh hebat. Aku malu kalah darimu. Karena kau sudah menyerah, mari kita bicara tentang bergabung dengan Sekte Pedang." "Senior, aku..." Chen Ping ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mo Chen tiba-tiba melangkah maju dan menepuk pundaknya secepat kilat. Chen Ping hanya merasakan suatu kekuatan lembut namun tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar langsung datang dari bahunya, seolah-olah ada sesuatu yang dicap di sana. Dia menunduk dan melihat tanda berbentuk pedang berwarna emas pucat muncul di bahunya, memancarkan cahaya spiritual yang redup. "Inilah tanda murid Sekte Pedangku. Mulai sekarang, kau akan menjadi anggota Sekte Pedangku." Mo Chen menepuk bahunya dan berkata dengan nada tegas, "Dengan bakatmu, kau pantas menjadi kakak senior." Ling Xue terlalu tidak sabaran. "Kau seharusnya lebih bertanggung jawab atas urusan sekte di masa depan." Ling Xue tertegun mendengar ini, lalu raut wajah gembira muncul di wajahnya. Ia membungkuk kepada Chen Ping dan berkata, "Salam, kakak senior." Chen Ping membuka mulutnya, menatap tanda yang tak terhapuskan di bahunya, lalu menatap mata Mo Chen yang penuh harap, dan akhirnya hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkrut secara paksa. Namun, meskipun Mo Chen kuat, ia tidak memiliki niat buruk. Ia bahkan menunjukkan rasa terima kasih dan kultivasinya di mana-mana. Ia masih bisa merasakan niat ini. "Oh, itu saja." Chen Ping tersenyum pahit dan berkata, "Karena senior begitu ngotot, aku hanya bisa menuruti perintahmu." Mo Chen tertawa dan berkata, "Hahaha, dengan bergabungnya kamu ke Sekte Pedang kami, Sekte Pedang pasti akan berkembang pesat. Biarkan Ling Xue mengantarmu ke gedung informasi. Dia tahu rutenya." "Terima kasih, senior." Chen Ping mengucapkan terima kasih dan mengikuti Ling Xue keluar halaman. Setelah meninggalkan halaman Mo Chen, Ling Xue membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke gedung Xinwen di timur kota. Begitu ia berbelok di tikungan, ia bertemu dengan beberapa murid muda berseragam Sekte Pedang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan pedang bertahtakan permata di pinggangnya. Jelas sekali ia berstatus tinggi. Ketika pemuda itu melihat Ling Xue, matanya langsung berbinar. Ia segera melangkah maju dengan senyum hangat di wajahnya. "Adik Ling, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mencarimu. Aku baru saja mendapat sepotong besi dingin, dan aku ingin mengajakmu ke bengkel penempaan pedang untuk melihat apakah kau bisa menempa pedang yang praktis." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Chen Ping dan Hu Mazi, mengerutkan kening tanpa sadar, dan bertanya dengan nada menyelidiki, "Siapakah kedua orang ini?" Ling Xue menunjuk Chen Ping, nadanya tenang namun dengan keseriusan yang tak terbantahkan, "Ini saudara Chen Ping. Mulai hari ini, kau akan menjadi kakak tertua di Sekte Pedang kami. Ini adalah senior Hu Mazi, teman dari kakak senior Chen." "Kakak senior." Beberapa murid Sekte Pedang tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Pria muda yang penuh perhatian itu tertawa terbahak-bahak, menatap Chen Ping dari atas ke bawah, dengan penghinaan yang tak terselubung di matanya. "Adik Ling, kau tidak bercanda, kan? Hanya dia, seorang kultivator di alam keabadian yang tersebar, apakah dia layak menjadi kakak senior Sekte Pedang kita? Meskipun Sekte Pedang kita tidak sekuat dulu, kita tidak akan membiarkan seseorang dari alam abadi longgar menjadi kakak senior kita, kan?" Dia melangkah maju, sengaja melepaskan aura tingkat ketiga alam abadi duniawi, dan menatap Chen Ping dengan tatapan tertekan. "Nak, aku tidak peduli jalan mana yang kau pilih. Jika kau ingin menjadi kakak tertua, kau harus bertanya kepada kami, para orang tua, apakah kami setuju. Berani melawanku. Kalau kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan mengakuimu sebagai kakak seniorku." Beberapa murid lain juga ikut bersorak, "Benar sekali, kakak senior Li adalah yang terbaik di generasi kita, dan bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior, jadi mengapa kita harus membiarkan orang luar mengambil posisi itu?" Hu Mazi mulai tidak sabar melihat dari samping dan hendak berbicara, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah Chen Ping tanpa ekspresi, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya.
Ia hanya melirik pemuda bermarga Li, nadanya nyaris penuh penghinaan dibandingkan denganku. Apa kau pantas? Pemuda bermarga Li itu tiba-tiba menjadi marah, sombong. Kau cari mati, dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh gagang pedang, cahaya dingin menyambar di depan matanya, begitu cepat hingga dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Tertawa, disertai bunyi pelan, sehelai rambut hitam perlahan terjatuh dan mendarat tepat di telapak tangan terbuka pemuda itu. Semua orang tercengang. Pemuda itu membeku di tempat, masih memegang pedang. Kemarahan di wajahnya belum pudar, tetapi matanya terbelalak ngeri. Murid-murid di belakangnya juga membuka mulut lebar-lebar. Tak seorang pun melihat bagaimana Chen Ping menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan masalah itu selesai. Chen Ping bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dan hanya membersihkan debu yang tidak ada di lengan bajunya. Ling Xue menyaksikan pemandangan ini, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Ia melangkah maju dan berkata kepada para murid yang masih bingung, kakak senior tertua yang dipilih oleh guru sendiri pasti memiliki kekuatannya sendiri. Kakak senior Li, kalian harus belajar dari kakak senior Chen di masa depan. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan reaksi para murid. Ia menoleh ke Chen Ping dan Hu Mazi dan berkata, ayo pergi. Jangan tunda urusan kita. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Hu Mazi. Setelah mereka bertiga pergi, para pengikut sekte pedang akhirnya terbangun dari mimpi mereka. Pemuda bermarga Li itu menatap helaian rambut di telapak tangannya, dan lapisan keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Tepat pada saat itu, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Jika target Chen Ping bukanlah rambutnya, melainkan lehernya. Ia menelan ludah dan menatap punggung Chen Ping dan yang lainnya yang semakin menjauh. Ia tak berani lagi memandang rendah mereka. Ia hanya merasakan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Kakak senior Li, dia, apa yang baru saja dia lakukan? Seorang murid di sebelahnya bertanya dengan gagap. Pemuda bermarga Li itu menarik napas dalam-dalam, suaranya masih sedikit bergetar. Entahlah, tapi dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu, aku khawatir meskipun kita semua bersatu, kita mungkin takkan sebanding dengannya. Beberapa murid saling berpandangan, terdiam sesaat, merasa apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Dalam perjalanan, Hu Mazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nona Ling, menurut Anda, apakah media berita itu terpercaya? Mungkinkah itu penipuan? Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Saya belum ke kantor berita, jadi saya tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Saya hanya bisa mencobanya. Di bawah kepemimpinan Ling Xue, mereka menemukan gedung berita. Ini loteng yang tinggi, sepenuhnya hitam dan tampak agak menyeramkan. Dua penjaga berpakaian hitam berdiri di pintu dengan mata tajam, terus-menerus mengamati orang-orang yang lewat. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk bersama Hu Mazi. Saat memasuki gedung Xinwen, aroma cendana yang samar-samar tercium. Perabotan di dalamnya benar-benar berbeda dari suasana suram di luar, dan tampak sangat mewah. Sebuah meja giok besar diletakkan di tengah aula, dan beberapa pelayan berpakaian Chongsam berdiri mengelilinginya, semuanya cantik dan sopan. Seorang pelayan melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Tuan-tuan, informasi apa yang Anda butuhkan? Kami ingin tahu lokasi cabang Balai Dao Jahat, kata Chen Ping langsung. Senyum di wajah pelayan itu membeku sebentar, jelas dia tidak menyangka mereka akan menanyakan hal ini. Dia mengamati Chen Ping dan Hu Mazi dari atas ke bawah, lalu berkata, informasi tentang istana Dao Jahat itu mahal, dan sangat berisiko. Apa kalian yakin ingin mencari tahu? Tentu, Chen Ping mengangguk. Berapa? Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, lokasi spesifik aula cabang aula jalan jahat akan menelan biaya 1 juta batu abadi. 1 juta batu abadi, seru Hu Mazi, kenapa kau tidak pergi dan merampoknya saja? Pelayan itu masih mempertahankan senyumnya, Tuan, ini sudah harga terendah. Sulit untuk mendapatkan informasi tentang istana Dao Jahat, dan kita harus menanggung risiko yang besar. Harga ini sangat wajar. Chen Ping mengerutkan kening. Meskipun ia telah memperoleh 1 juta batu abadi dari Zhao Tianyi, jumlahnya tentu saja tidak sedikit, dan ia tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Bagaimana jika berita itu salah?
Tanya Chen Ping. Kami di News House menghargai kredibilitas dan tidak akan pernah menjual berita palsu, tegas pembantu itu. Jika beritanya tidak akurat, kami akan mengembalikan uang Anda sepenuhnya. Chen Ping memikirkannya dan berkata, baiklah, saya akan membelinya. Dia mengeluarkan 1 juta batu abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Tunggu sebentar, Ling Xue menghentikan Chen Ping, lalu menatap pelayan itu dan berkata, kami dari Sekte Pedang, bisakah kau memberi kami diskon? Menurut Ling Xue, 1 juta batu abadi hanyalah sebuah angka astronomi. Perlu diketahui bahwa para kultivator biasa mengandalkan batu abadi untuk latihan mereka. Lagi pula, mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan sumber daya lain. Jika 1 juta ini diperlihatkan kepada Sekte Pedang, kekuatan pengikut Sekte Pedang secara umum akan meningkat pesat. Jadi Ling Xue ingin pihak lain memberinya diskon dan membuatnya lebih murah. Maaf, Tuan Kota ada di sini, kami tidak akan memberimu diskon. Kata pembantu itu dengan sikap bangga. Kamu, Ling Xue langsung geram saat melihat sikap pelayan itu. Baiklah, mari kita inventarisasi. Chen Ping menghentikan Ling Xue. Pelayan itu mengambil batu abadi itu, menghitungnya, lalu menyerahkan sebuah catatan kepada Chen Ping. Cabang olah jalan jahat ada di lembah angin hitam di sebelah barat kota. Di sana dijaga ketat, jadi Anda harus berhati-hati. Humazi tercengang, saya membeli informasi ini seharga 1 juta, dan hanya itu. Menurut Humazi, informasi yang dibeli seharga 1 juta yuan itu pasti diperoleh dengan susah payah setelah dipanggil ke manajemen puncak gedung informasi dan kemudian diperiksa di ruang rahasia. Hanya selembar kertas kecil dan 1 juta batu abadi. Mau apa lagi? Apa aku harus tidur denganmu? Kalau mau informasi, aku kasih saja. Pembantu itu memutar matanya dan berkata, brengsek. Humazi sedikit marah. Kalau saja dia tidak bertemu dengan wanita seperti itu di kota suci pedang ini, melainkan di hutan belantara, Humazi pasti sudah membiarkan dia merasakan sendiri senjata baja miliknya. Chen Ping mengambil catatan itu, membukanya dan melihat bahwa catatan itu memang berisi lokasi lembah angin hitam. Dia menyimpan catatan itu dan berkata kepada pembantu itu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gedung berita bersama Humazi dan Ling Xue. Chen Ping, apakah kita akan pergi ke lembah angin hitam sekarang? Tanya Humazi. Jangan terburu-buru. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lembah angin hitam dijaga ketat. Kita bisa mati kalau ke sana sekarang. Ayo kita kembali dan bersiap dulu, baru kita selidiki situasinya besok. Rasanya sungguh tidak ada gunanya menghabiskan 1 juta batu abadi. Ling Xue masih merasa kasihan pada 1 juta batu abadi itu. Tidak ada istilah layak atau tidak. Pihak lain sudah jelas menyatakan harganya, dan kami bersedia membeli. Ini bukan jual beli paksa. Chen Ping tersenyum tipis, tampak sangat berpikiran terbuka. Kalian akan pergi ke lembah angin hitam, apakah kalian ingin aku membawa beberapa murid sekte pedang untuk menemani kalian? Ling Xue bertanya, tidak perlu, kami hanya ingin tahu. Akan merepotkan jika terlalu banyak orang. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, hubungi aku jika ada sesuatu. Kata Ling Xue dan pergi. Chen Ping dan Humazi kembali ke penginapan. Chen Ping mengeluarkan catatan itu dan dengan saksama mempelajari lokasi lembah angin hitam. Humazi terus menggambar jimat di sampingnya, bersiap untuk pertempuran. Keesokan paginya, Chen Ping dan Humazi berganti pakaian yang tidak mencolok, diam-diam meninggalkan penginapan, dan menuju ke lembah angin hitam di sebelah barat kota. Lembah angin hitam terletak 500 mil di sebelah barat kota Pedang Suci. Angin hitam bertiup di sana sepanjang tahun. Lembah itu menyeramkan dan menakutkan, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Setelah keduanya meninggalkan kota, mereka berencana mencari Nanbatian. Dengan Nanbatian di sekitar, mereka tidak perlu takut. Namun setelah mencari-cari, mereka berdua tidak menemukan tanda-tanda Nanbatian. Apakah orang ini akan pergi? Kata Humazi. Tidak, dia pasti mengalami sesuatu. Biarkan dia sendiri dulu, ayo kita pergi sendiri. Chen Ping tahu bahwa Nanbatian tidak akan pernah pergi sendirian, dan dia masih mempercayai kesetiaan Nanbatian. Chen Ping dan Humazi menuju ke Black Wind Moat. Lembah angin hitam tampak seperti sudut yang ditinggalkan oleh langit dan bumi,
disapu oleh angin gelap sepanjang tahun. Angin membawa pasir hitam halus, yang menghantam bebatuan dengan suara berderak. Dari kejauhan, terdengar seperti jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang menangis pelan. Patung batu hitam di kedua sisi pintu masuk lembah tingginya 10 kaki dan tampak seperti yaksa yang ganas dengan api hijau samar di rongga mata mereka, seolah-olah mereka menatap setiap makhluk hidup yang mencoba mendekat. Patung itu dipenuhi bercak-bercak merah tua. Jika Anda mendekat, tercium bau campuran karat dan darah busuk, bau yang hanya berasal dari noda darah para biarawan yang telah berlumuran darah selama bertahun-tahun. Di pintu masuk lembah, terdapat dinding-dinding batu hitam curam yang ditutupi retakan-retakan tak berdasar. Angin bertiup melalui celah-celah, menghasilkan siulan melengking, terkadang seperti jeritan wanita, terkadang seperti auman binatang buas. Mendongak, langit tertutup awan tebal kelabu hitam, bahkan sinar matahari pun tak mampu menembusnya. Yang bisa kulihat di bawah langit redup hanyalah bebatuan bengkok tak terhitung jumlahnya, bagaikan cakar hantu yang terentang, menjulang tertiup angin. Begitu indera spiritual Chen Ping memasuki lembah, ia merasakan bau darah yang lengket menghampirinya. Baunya begitu pekat hingga hampir memadat menjadi substansi, bercampur dengan energi iblis membentuk kabut merah muda, yang perlahan mengalir di lembah. Tak ada tanaman lembah atau rumput biasa di tanah, hanya tanah coklat tua. Tanah itu terasa lembut saat diinjak, seperti spons yang berlumuran darah. Sesekali, kita akan menginjak benda tajam dan keras, dan ketika kita melihat ke bawah, kita akan menemukan bahwa itu adalah tulang yang setengah patah. Sekelompok bangunan samar-samar terlihat di kedalaman lembah. Semuanya terbuat dari batu hitam, dan atapnya dilapisi genteng ungu tua, yang memancarkan kilau aneh diterpa angin kencang. Di ruang terbuka di antara gedung-gedung, terdapat banyak senjata berkarat dan sejumlah pakaian compang camping yang tidak dapat dikenali berserakan di sana-sini. Saat angin bertiup, pakaian-pakaian itu terangkat seperti hantu, memperlihatkan tanah coklat tua di bawahnya. Itu sama sekali bukan tanah, melainkan lapisan tebal keropeng darah yang mengeras menjadi cangkang keras. Yang paling membuat kulit kepala orang geli adalah selain suara gesekan pasir dan kerikil yang tertiup angin, ada juga suara kunyahan samar-samar. Sesekali terdengar teriakan samar dari dalam rumah batu, namun segera setelah terdengar suara itu, teriakan itu terhenti karena angin kencang, dan hanya menyisakan rintihan pelan yang kemudian menghilang tertiup angin. Energi iblis di sini tak lagi dingin dan suram, melainkan membawa sensasi haus darah yang mendidih. Setiap helainya seakan dipancing keluar dari genangan darah, melekat erat di kulit, membuat orang menggigil tak terkendali. Chen Ping dan Hu Mazi bersembunyi di lembah yang jauh, dan melihat ke arah pintu masuk lembah di bawah naungan bebatuan. Lebih dari 10 kultivator iblis berbaju zirah hitam, memegang bilah tajam, mengamati sekeliling dengan waspada. Aura mereka setidaknya berada di puncak alam abadi bumi tingkat keempat. Di antara mereka, terdapat 2 kultivator alam abadi bumi tingkat kelima. Aura mereka berat dan pekat, dan jelas mereka tidak mudah dihadapi. Ya ampun, situasi ini lebih serius dari yang kita bayangkan. Hu Mazi merendahkan suaranya dan mendecakkan bibirnya, hanya kita berdua, apalagi masuk untuk menyelidiki, kita mungkin akan ketahuan begitu mendekati pintu masuk lembah. Chen Ping tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit. Ia melepaskan pikiran spiritualnya dengan tenang, bagaikan jaring tak terlihat, perlahan-lahan meluas ke lembah angin hitam. Energi iblis di lembah itu memang kuat, tetapi itu sama sekali berbeda dengan aura dingin dan suram para pembudidaya iblis di aula dao jahat yang mengkhususkan diri dalam memurnikan jiwa dalam kesannya. Energi iblis di sini lebih ganas dan haus darah, dengan hasrat merampok yang primitif, seakan selalu menginginkan darah segar. Indera spiritualnya dengan hati-hati menghindari para pembudidaya iblis yang berpatroli dan mencoba menjelajah lebih dalam untuk melihat apakah ada susunan ikonik dari aula dao jahat.